Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalana bi Muhammadin bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina nahul matabatal ulya wa manzilatal muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dianya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan. Terlebih khusus Allah masih memberikan kepada kita iman di dalam diri kita. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah bertepatan tanggal 14 Juni 2024 atau tanggal 7 Zulhizzah 1445 Hijriah. Hari ini kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat Jumat di masjid yang baru selesai dibangun ini. Oleh dari itu, dengan momen pertama kalinya kita melaksanakan salat Jumat di sini, hendaklah kita selalu istiqomah, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti hari Jumat ini, yang dimana hari ini kita sangat ramai untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Oleh dari itu, karena ini adalah pertama kalinya kita melaksanakan salat Jumat dan seterusnya kita akan melaksanakan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya, maka kita akan juga mengawali di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab ataupun Al-Quran tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah benar petunjuk bagi manusia. Adalah Al-Quran, tidak ada keraguan kepada manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran tidak berubah ataupun dipalsukan. Selanjutnya ayat-ayat yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ketiga surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
wa ta'ala, malaikat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman, pandai berbicara, pandai mengolah kata, ataupun pandai memberikan motivasi lainnya, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak mempunyai iman. Walaupun ilmu kita banyak, walaupun harta kita banyak, walaupun jabatan kita banyak, tetapi kalau kita tidak beriman, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membedakan antara kita adalah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat dan sebagainya, tapi yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa kita melihat takwa seseorang? Tidak bisa kita melihatnya secara zahir, tapi takwa tersebut hanya bisa kita rasakan dan kita laksanakan diri kita sendiri. Apakah sudah benar sholat kita? Apakah sudah benar puasa kita? Apakah sudah benar jabat kita dan sebagainya? Ini pertanyaan kepada kita sendiri. Oleh dari itu, maka harus kita ramaikan masjid yang sangat megah dan besar ini. Tidak ada gunanya bangunan besar, tidak ada gunanya bangunan indah apabila kita tidak ramaikan. Tidak mungkin dari luar desa Bubun Indah ataupun Bubun Alas dan sekitarnya yang di luar dari sini untuk meramaikan masjid ini, atau kita minta kepada yang membangunkan masjid ini, salah satunya adalah dengan BPDP untuk meramaikan masjid ini. Tidak mungkin. Mereka berada di Banda Aceh, tapi masjid ini bisa diramaikan oleh kita yang berada di sekitar masjid ini. Oleh dari itu, jangan kita siakan bangunan ini. Ini adalah masjid yang megah dan luar biasa. Mungkin kemarin kita segan untuk melaksanakan sholat, mungkin kemarin kita segan untuk memasuki masjid yang lama, karena mungkin sudah banyak dosa yang sudah kita buat, mungkin banyak maksiat yang kita sudah buat. Tetapi ini adalah masjid baru yang baru dibuat dan baru diselesaikan. Marilah kita gerakkan hati kita dengan berkat masjid ini. Kita ramaikan masjid ini dengan sholat jamaah. Jangan kita hiraukan orang lain, jangan kita pikirkan perkataan orang lain. Walaupun orang lain berkata so alim, so iya, so pandai dan so sebagainya, tetapi hati kita hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh dari itu, saudara-saudaraku, mari kita ramaikan masjid ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Semangat ini dan perjuangan ini tidak hanya hari ini, tapi semangat perjuangan ini harus tetap kita korbankan. Mungkin hari ini kita bergembira karena kita melaksanakan sholat Jumat yang mulia di masjid yang mulia ini. Hati kita masih senang. Mungkin besok hati kita sudah tidak bahagia lagi, ataupun ada masalah-masalah lainnya. Tetapi harus kita lawan, harus kita bangkit, karena iman dan takwa tersebut tidak hanya bisa kita berdiam diri saja tanpa kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu korban kita adalah menyempatkan ataupun menyisihkan waktu kita untuk sholat berjamaah. Kurban, kalau dalam bahasa, kurban itu adalah pengorbanan. Apapun kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah kurban namanya. Tetapi secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ataupun menyembelih sapi
sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Mudah-mudahan apapun yang kita berbuat, apapun kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kami kepada kita semua, khususnya kepada Musa Khatib sendiri, hendaklah kita ramaikan masjid ini dengan sholat Jumat, dengan sholat jamaah dan ibadah lainnya. Jangan sampai masjid yang besar ini, masjid yang megah ini, isinya kosong seperti kuburan. Ada orangnya tapi tidak ada bersuara. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya